ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innaka wa batina. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pelindung, Maha melindungi kita, Maha menjaga kita dari berbagai macam keadaan yang berbahaya. Berdoalah kepada Allah, niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawatlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para pengikut serta penganutnya juga kita sampaikan dengan senantiasa mengucapkan ucapan yang mulia, salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dengan takwa yang sebenarnya. Alhamdulillah, tak terasa kini kita berada di penghujung tahun Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam tahun Hijriah, dan akan memasuki bulan Muharram sebagai awal tahun 1443 Hijriah. Kaum muslimin, sejarah mencatat ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab hendak menentukan penanggalan khusus bagi kaum muslimin, maka ditetapkanlah bulan Muharram sebagai bulan pertama, dan tanggal satunya merupakan awal tahun. Kemudian ditetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah sebagai tahun pertama, sehingga kemudian penanggalan ini dikenal sebagai tahun Hijriah. Maka kalau nanti dikatakan tahun 1443 Hijriah, itu artinya sudah berlalu 1443 tahun dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, mengapa peristiwa hijrah dijadikan sebagai patokan untuk atau dalam menetapkan tahun Islam ini? Karena hijrah merupakan peristiwa yang sangat agung, sangat fenomenal, dan peristiwa yang sangat menentukan bagi perjalanan perjuangan dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersama dengan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika masih di Mekah dalam keadaan posisi lemah, tertindas, kemudian selalu dizalimi. Namun setelah hijrah ke Madinah, kondisinya dibalik, melihat memiliki kehormatan, kekuatan, dan kemenangan, sehingga akhirnya dapat mendudukan kota Mekah dalam pangkuan keimanan kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, oleh karena itu
Pergantian tahun hijrah ini hendaknya mengingatkan kepada kita spirit dan pelajaran yang besar dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena walaupun hijrah secara praktis tidak kita lakukan, namun spirit semangatnya kita ambil untuk apa? Untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Yang setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil momentum hijrah saat ini. Yang pertama adalah keselamatan agama adalah paling utama. Rasulullah dan para sahabat demi menyelamatkan imannya, Islamnya, dan keyakinannya, mereka tinggalkan kampung halamannya, tanah kelahirannya, dan harta bendanya, menempuh perjalanan panjang, melelahkan dan penuh resiko. Demi apa? Demi menyelamatkan agamanya. Ini harus menginspirasi bagi kita kaum muslimin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, berbagai macam godaan, cobaan, ujian, musibah, mungkin musibah corona yang saat ini kita hadapi, jangan sampai membuat kita meninggalkan agama yang kita cintai ini, meninggalkan keimanan kita. Sebab jika itu terjadi, maka sungguh itu merupakan musibah yang paling besar di dalam kehidupan kita semuanya. Silakan kita bermasker, tetapi jangan sampai menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita menjaga jarak, tapi jarak kita kepada Allah jangan kita tinggalkan, jangan kita jauhi. Dekati Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya kaum muslimin yang berbahagia yang Allah muliakan, seharusnya apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu yang namanya kenikmatan, yang namanya musibah, ataupun untung atau rugi, senang atau susah, semestinya membuat kita semakin teguh di jalan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketakwaan akan mengundang ridha Allah. Ridha Allah akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan, dan mendatangkan solusi dan membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrazan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan jalan keluar baginya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka datangnya. Untuk saat ini kaum muslimin, kuatkan ketakwaan, insya Allah masalah rezeki Allah akan jamin. Yang kedua, mencapai sesuatu dengan ikhtiar yang maksimal. Itu pelajaran hijrah. Rasulullah dan para sahabat ketika hendak melaksanakan hijrah, jauh-jauh hari beliau sudah menyewa hewan kendaraannya beserta penunjuk jalannya. Lalu beliau diam-diam keluar dari rumahnya bersama dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menuju Gua Sur dan bersembunyi di sana beberapa hari menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Lalu setelah itu beliau berangkat menuju Madinah melalui jalur yang tidak biasa ditempuh juga untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW yang keimanannya sempurna, takwa tawakalnya total, ibadahnya yang tak terkira, namun beliau tetap melakukan ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau menghindari sesuatu yang membahayakannya. Ini sungguh merupakan pelajaran bagi kita yang berharga sebagai seorang muslim, bahwa keimanan yang kuat, ibadah yang benar, penyadaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin sesuai hukum sebab akibat yang telah diketahui. Maka ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat khawatir jika persembunyiannya mereka di Gua Sur diketahui oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah SAW menenangkan dengan mengucapkan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan bersedih dengan musibah COVID-19 ini. Ingat, Allah bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Beliau mengucapkan hal itu bukan tanpa ikhtiar,
tapi justru dia ucapkan setelah serangkaian ikhtiar maksimal yang telah beliau lakukan. Karenanya jangan sampai keimanan kita menghalangi ikhtiar. Jangan sampai ikhtiar kita membuat kita mengabaikan masalah keimanan dan ketaatan. Keduanya harus berjalan seiring. Kaum muslimin yang Allah muliakan, perkara ini berlaku urusan apa saja. Berkeluarga, bermasyarakat, berusaha, menempuh karir, studi, berdagang dan lain-lain sebagainya. Di masa pandemi ini kita sedang benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tetap dalam berada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus berikhtiar untuk keselamatan agar terhindar dari wabah penyakit ini. Kaum muslimin yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dalam menempuh ujian saat ini, dan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ampunan dan ridhonya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni maksiat kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya, lapangkan hidupnya, lapangkan rezekinya, sehatkan lahir batinnya ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah, istri yang solehah, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang akan menyelamatkan hidup kami baik dunia maupun akhirat. Ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, sehatkanlah sakit kami ya Allah, sehatkanlah sakit saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami dimanapun berada ya Allah dari penyakit yang berbahaya ini ya Allah. Angkat kembali, cabut kembali virus ini ya Allah. Kami berkehendak kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li